Kita melanjutkan keutamaan orang yang berilmu dalam perspektif hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi, orang yang paling utama itu siapa? Al-mu'minu al-alimu, yaitu orang mukmin yang alim. Alladzi in ihtija ilaihi nafa'a, yaitu ketika dibutuhkan dia ngasih manfaat. Wa in istughniya anhu aghna nafsah, dan jika dia tidak dibutuhkan maka dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Nah, maka kalau kamu jadi orang alim, jangan sampai sekali-sekali menolak orang belajar. Ini adalah kaidah. Hadisnya akhrajal al-Baihaqi. Kesimpulannya adalah orang yang paling mulia dari orang mukmin adalah yang alim. Ketika dibutuhkan memberikan manfaat. Jadi jangan sampai kamu punya ilmu nggak mau mengajar. Nah, harus mau mengajar. Apapun yang terjadi. Nah, meskipun nggak full 24 jam mengajar ya nggak mungkin. Ya pokoknya mengajar gitu aja. Ada waktu kalian mengajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Iman itu ibarat sesuatu yang tanpa busana, telanjang. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya iman itu takwa. Wazinatuhu al-haya'u, hiasannya iman itu malu. Orang kalau nggak punya malu itu gawat. Ya. Wa thamratuhu al-ilmu, buahnya adalah ilmu. Ini hadis rawahul Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajati nubuwati, orang yang paling dekat dengan derajat kenabian itu siapa? Ahlul ilmi wal jihadi. Orang yang paling dekat dengan derajat kenabian itu adalah orang yang ahlul ilmi dan jihad. Karena apa? Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at birusul. Ahlul ilmi ini orang yang menunjukkan kepada manusia apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Wa ammal ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at birusul. Adapun orang ahli jihad, mereka berusaha mujahadah dengan pedangnya untuk menegakkan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Nah itu. Jadi orang paling mulia itu adalah orang yang berilmu, ahlul ilm. Kita ulang lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Kematian sebuah kabilah itu bagi Allah lebih ringan daripada kematian orang yang alim. Ini rawahu At-Tabrani. Wa qala alaihi salam, alaihi wasallam, an-nasu ma'adinun kama'adiniz zahabi wal fiddati. Manusia itu ibarat logam, seperti logam emas dan perak. Fa khiyarum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu. Orang yang paling terpilih mulia dalam jahiliyah itu orang yang paling mulia dalam Islam jika mereka ngerti ilmu agama atau ngerti ilmu fikih atau mengetahuilah apa saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada'i. Besok pada hari kiamat darahnya syuhada itu ditimbang dengan tintanya ulama. Kamu harus nulis. Kamu nulis karena tulisan besok ditimbang dengan darahnya syuhada. Itu yang hebatnya. Akhrajahu Ibnu Abdul Bar min hadits Abi Darda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya. Jadi kamu harus mengajar, harus berdakwah. Niatnya karena Allah. Masalah uang minta sama Allah yang banyak, enggak tahu dari mana. Pokoknya minta sama Allah uang aja kalau enggak punya uang. Man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah, siapa yang hafal dari umatku. Hafidhu itu artinya hafal atau menjaga. Macam-macam. Barang siapa yang menjaga atau hafal dari umatku 40 hadis dari sunnah, makanya beberapa kurikulum kan wajib hafal Arba'in Nawawi kan gitu ya. Dan sangat banyak kitab Arba'in Nawawi. Oh, Nawawi enggak usah, Arba'in. Kitab Arba'in itu banyak, Usfuriyah itu Arba'in. Jadi yang mengarang kitab Arba'in hadis itu banyak sekali. Yang terkenal hadis Arba'in Nawawi, karena yang mengarang Nawawi itu Dimashq itu. Hatta yu'addiyaha ilaihim, sampai dia menyampaikannya kepada manusia. Jadi habis hafal atau menjaga disampaikan kepada manusia. 40 hadis.
kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Maka aku, kata Rasulullah, akan memberikan dia syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, kamu sudah enggak menyampaikan 40 hadis? Kalau belum, sampaikan saja. Kalau enggak ada yang undang gimana? Guru ya belum ada yang nerima sekolahannya, gampang. Buat TikTok. Satu hari 1 hadis. Selesai, biarkan TikTok yang menggelir sendiri. Sampai mati TikTokmu itu bekerja. Wah. Hadis yang pendek-pendek saja, enggak usah ngereken. Yang lihat satu enggak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah niat berdakwah. Pasti kan sampai ngelihat itu. Nah, 1 hari 1 hadis. Kalau bisa TikTokmu isi TikTok kajian hadis. Wah, keren. Terus enggak usah enak pokoknya dakwah niate. Paham tak kira? Jangan sedikit pun ingin dapat hadiah koin. Wah, tambah. Enggak ngiro, bukan enggak ngiro, jangan berharap sama sekali ngono iku. Tambah ya dapat enggak apa-apa, tapi ya kayak enggak gitu. Enggak usah berharap sedikit pun, enggak usah berharap ya. Dakwah saja. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha, ini. Man hamala min ummati 40 hadisan laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Orang yang membawa dari umatku 40 hadis, maka besok bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan dianggap Allah orang yang faqih dan alim. Wis faqih alim lagi. Hanya dengan sebab apa? Menyampaikan kepada umatku 40 hadis. Wah, keren ini. Ya. Hadis akhrajahu Ibnu Abdul Bar. Enggak palsu ini. Hadisnya bukan palsu. Wa qala, ini penting. Biar sering ngomongin ya, ini buktinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi kafahu Allah taala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini rawal khatib fi tarikh. Ini juga bukan hadis palsu. Bukan hadis palsu, ini hadis betulan. Barang siapa yang belajar karena Allah untuk agama Allah, maka Allah akan cukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Dan Allah kasih rezeki tanpa diduga. Nah, ini penting. Makanya biar ngomong, kamu mau dari teman rek, gak mungkin gak ada duit. Ya, itu balik-balik biar ngomong. Ini dasarnya. Memang begitu. Jadi orang-orang itu kalau mau ndokno anake karena Allah, karena Allah, halal rezekinya, Allah itu akan tambah rezekinya. Ya, harus diingat-ingat itu. Pokoknya kamu kuliah karena Allah temenan, serius. Jangan khawatir, pasti Allah kasih rezeki. Ya jangan punya bayangan mewah. Mewah itu nomor 2. Nomor 2 ternyata belum tentu, yang penting pokoknya dicukupi sama Allah. Dan para ulama dalam berjuang gak ana sing kelaparan, meskipun mereka dengan susah payah. Dia masih ingat Prof Zahro yang dulu mantan direktur Fakultas UIN Surabaya itu ya. Itu alumni UIN Malang, cerita ketika seminar diundang itu. Saya dulu ketika kuliah di UIN Malang itu, ibu saya nggak punya uang, nggak bisa ngirimi saya, akhirnya apa? Saya kuliah itu apal kabeh ibaratnya ngono. Bahasa Arab ndok pondok wis apal lah. Akhirnya daripada nganggur, beliau ngafalkan Quran. Dan beliau itu nggak punya uang, akhirnya apa? Puasa setiap hari. Dari mana uangnya? Di belakang UIN itu ada dulu itu berupa apa? Berupa kebun-kebun. Jadi kalau siang cari ubi-ubian, dikumpulkan jam 10 malam, itu bukanya dan sahurnya. Bayangkan. 6 bulan hafal Quran. Perjuangan pasti ada, pasti ada perjuangan. Allah mau lihat kesungguhanmu itu. Tapi Allah cukupi. Gak usah utang. Ya, kalau nggak punya uang itu kesempatan menunjukkan doamu itu mandi tangga. Doamu itu fungsi apa enggak? Keikhlasanmu itu fungsi apa enggak di situ. Paham tak kira? Utang itu ya kalau kepepet-pet, kalau nggak kepepet ya kalau bisa ya masih kepepet pun ya nggak utang. Sama Allah, doa sama Allah. Ya, itu. Jadi kalau kamu belajar karena Allah, orang tuamu juga mondok karena Allah, kuliah karena Allah, dikasih Allah rezeki yang tidak terduga. Itu harus connect orang tua sama anak. Bukan karena Allah, orang tua enggak kan ngasih rezeki orang tua. Jadi harus connect. Orang tua sama anaknya harus connect, insya Allah rezekinya itu pasti akan mengalir. Itu dalilnya. Jadi kalau kamu mondok anak, nggak usah khawatir nggak ada duit. Tapi ya harus tahu diri, gajimu berapa, sehariannya berapa. Kok nahune 11 yang 60 juta ya. Megap-megap ya. 60 juta dan petang tahun bisa. Wah. Ya enggak ngatasi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, Allah ngasih wahyu kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, inni alimun uhibbul alim. Saya ini orang yang alim, kata Allah. Saya ini orang yang maha mengetahui, maka saya suka dengan hamba yang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah, sedikit lagi. Sinfa al-alimu aminullahi subhanahu fil ardi. Orang yang alim itu adalah aminullah, orang kepercayaannya Allah di muka bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Terakhir ini ya. Terus enggak terlalu banyak. Sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku, idza salahu saluhan nasu. Ada dua golongan dari umatku, kalau baik maka manusia semuanya baik. Yang pertama, wa idza fasadu fasadan nasu. Kalau mereka ini jelek, maka jeleklah semua manusia. Siapa ini? Al-umara'u wal fuqaha'u. Pemimpin, jabat dan ahli fikih. Jadi enggak usah benci jabatan. Jabatan diterima aja, tapi untuk kebaikan. Paham tak kira? Buat kebijakan-kebijakan yang penting. Gitu. Jabatan hanya wasilah saja. Wallahu a'lam bishawab.